Peran paralegal dalam tindak pidana narkotika. Pada seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan narkotika, maka orang tersebut akan berhadapan langsung dengan negara melalui aparat penegakan hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum. Posisi tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan negara menjadi tidak imbang. Secara peraturan hukum, tersangka atau terdakwa memang memiliki hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum atau advokat. Namun, negara belum maksimal dalam memberikan dukungan kepada para advokat maupun organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut. Sehingga masih banyak para pengguna narkotika atau tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum tersebut, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan penggunaan narkotika dalam menghadapi tuduhan, sangkaan atau dakwaan dari negara dan akhirnya harus berujung kepada tempat-tempat penahanan dan penjara. Peranan paralegal adalah sebagai fasilitator dalam kasus ini. Masyarakat dalam fasilitator masyarakat. Peranan paralegal dalam hubungan dengan komponen sistem peradilan pidana adalah paralegal membantu dan mengurus serta menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh kliennya yang dibuktikan sebelum ditangani oleh advokat. Pendampingan yang biasa dilakukan oleh paralegal adalah yaitu memiliki kepedulian terhadap kasus narkotika ketika seseorang yang disangkakan atau didakwa oleh negara karena melakukan tindak pidana narkotika, maka paralegal dapat mendampingi tersangka atau terdakwa ketika berhadapan dengan hukum. Selain memberikan dukungan moral dan berbagai upaya juga dapat dilakukan pendampingan untuk mencari informasi hukum, mengumpulkan bukti-bukti, mencari dukungan, membantu melakukan pembelaan, dan membantu advokat dan para pemberi bantuan hukum dan kegiatan lainnya kecuali melakukan pembelaan dalam persidangan. Hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seorang paralegal sebelum ia menangani kasus tersebut? Pertama adalah harus tercipta suatu ikatan kepercayaan antara paralegal dengan tersangka atau terdakwa. Oleh karenanya harus dilakukan persiapan sebagai berikut. Pertama, memperluas jaringan. Paralegal yaitu berhubungan dengan komunitas-komunitas korban narkotika umumnya memiliki jaringan dengan berbagai lembaga, institusi, dan tokoh-tokoh yang terkait di bidang kesehatan. Kedua, paralegal diharapkan menguasai informasi lebih awal. Awal dari pendampingan adalah pengaduan. Atas dasar pengaduan tersebut diperoleh informasi terkait permasalahan yang menimpa calon dampingan. Wawancara langsung dengan calon dampingan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Melalui wawancara itu, maka paralegal akan mendapatkan informasi yang jelas tentang peristiwa-peristiwa yang diduga jatuh tindak pidana narkotika. Yang berikutnya adalah menguasai aturan hukum. Setelah mendapatkan gambaran kasus umumnya, tersangka akan menanyakan perihal hukum. Berilah bantuan informasi hukum yang paralegal ketahui dan hal tersebut memang secara jelas diatur. Informasi hukum tidak hanya didapat oleh peraturan perundang-undangan yang terkait, tapi juga dalam hal ini dilihat dari aturan-aturan internal lembaga institusi peradilan seperti polisi, BNN, Kejaksaan, Mahkamah Agung, lembaga pemasyarakatan, atau institusi pengawas lembaga peradilan. Nah, kumpulkan bukti-bukti pendukung adalah hal yang harus dilakukan oleh paralegal. Dalam hal ini, informasi dari pendamping untuk memperkuat argumentasi pembelaan, maka dibutuhkanlah bukti-bukti pendukung. Kondisi penahanan yang dialami oleh dampingan mempersulit pendamping untuk mengumpulkan bukti-bukti. Salah satu peran paralegal adalah menjadi kepanjangan tangan penasihat hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung. Perlu diingat bahwa posisi paralegal tidak memiliki upaya paksa atau kewenangan seperti penyidik. Menjadi salah satu adalah hambatan. Untuk mengatasi hal ini, maka paralegal dapat mengajak anggota keluarga tersangka atau terdakwa untuk mencari alat bukti terkait informasi-informasi yang bersifat terbatas seperti rekaman medis, riwayat kesehatan, keterangan terdakwa ataupun tersangka yang pernah melakukan rehabilitasi, wawancara dengan para saksi yang melihat kejadian atau suatu peristiwa lainnya. Walaupun tidak ada etika secara ketat untuk seorang paralegal, namun ada beberapa hal yang menjadi pegangan seorang paralegal pada saat menangani kasus tindak pidana narkotika agar tidak bermasalah di kemudian hari. Yang pertama adalah melakukan penelitian dan persiapan. Paralegal membantu pengacara dengan melakukan penelitian hukum terkait kasus narkotika. Mereka mengumpulkan informasi tentang perundang-undangan, regulasi, dan prosedur yang relevan. Kedua, menganalisa kasus. Paralegal menganalisis fakta-fakta kasus narkotika dan membantu mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan. Mereka juga membantu dalam memahami bukti-bukti yang ada. Ketiga adalah pengumpulan bukti-bukti.
Paralegal membantu mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung atas kasus narkotika tersebut. Ini bisa termasuk dokumen, catatan, atau keterangan para saksi. Keempat, koordinasi dengan klien dan pengacara. Paralegal berkomunikasi dengan kliennya dan pengacara untuk mengatur pertemuan, mengumpulkan informasi, dan memastikan proses hukum berjalan dengan lancar. Kelima, mempersiapkan dokumen hukum. Paralegal membantu dalam menyusun dokumen-dokumen hukum seperti surat gugatan, jawaban terhadap gugatan, dan permohonan banding. Keenam, menghadiri sidang. Paralegal dapat menghadiri sidang pengadilan untuk membantu pengacara dalam persiapan dan mencatat perkembangan kasus. 7. Pendampingan. Paralegal juga terlibat dalam mendampingi selama proses penyidikan dan penyidikan. Mereka membantu klien dalam mengamati proses hukum dan memberikan dukungan-dukungannya. Kedelapan adalah fasilitator masyarakat. Paralegal berfungsi sebagai fasilitator yang membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka dalam proses hukum. Kesembilan, pendidikan masyarakat. Paralegal dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika dan konsekuensi hukumnya. Terakhir, kerjasama dengan lembaga terkait. Paralegal bekerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Demikian, terima kasih.